Itu sih, ya hadir ya, oke. Selamat malam Jogja ya, Bang Edi. Seger ya. Yuk dibantu tap-tap yuk. Bisa yuk. Yang malam Om, ya malam Komiko. Seperti yang dibahas kemarin ya, ini mulai menunjukkan itu ya. Jadi betul. Dan nanti ngetesnya di mana? Ngetesnya di 32.000. Apakah 32.000 itu dia bisa tertembus apa belum? Kalau dia bisa tembus di 32.200 di sini, ini berarti akan memberikan dampak untuk bisa, ini kalau bisa tembus ini tujuannya kemungkinan bisa di sini. Kan tidak lagi di dekat-dekat ini. Biasanya bisa naik di atas ini sekitar 36.000 berapa nih? Hampir 37 loh. Ya, dia akan ngetas di 37 mungkin ini kalau 36.800-an ini. 36 berapa nih? 900. Gitu ya. Jadi yang akan dites Banyumanik hujan. Oh ya, sini enggak. Punya aku tuh kami kemarin sempat hujan bagus ya. Sama panas terus itu ya. Tapi ini aku kemarin habis yang lebaran itu kemarin aku kan nginep di Ungaran. Itu beberapa hari itu tan mendung terus. Jadi apa enggak radang malah sembuh. Karena memang ternyata itu radangnya gara-gara panas, enggak ada hujan terus. Akhirnya jadi itu tenggorokannya panas, apalagi yang suka minum es ya, udah itu tenggorokannya bisa kena. Sukses ya untuk BTC, sukses untuk breakout ya. Jadi seperti yang kita bahas kemarin nih, ketika candle itu menembus berarti memang sinyalnya seperti itu, dia mampu untuk melanjutkan gitu. Malam Bro Hadi, malam. Jadi yang perlu dipantau apa? Di ring 32.000. Harga 32.200 apakah bisa ditembus? Kalau dia mampu untuk menembus 32.200, tujuan berikutnya adalah 36.800. Harusnya kalau menurut feeling saya ini, kalau dia sudah sanggup di 32.200 itu akan FOMO-nya akan sangat cepat. Kalau melihat di momentum saat ini hijau, berarti FOMC malah menjadi pijakan untuk dia terbang. Berarti dugaannya betul. Ini akan di FOMO, market yang akan di FOMO itu adalah hero-nya di dalam kondisi carut-marutnya inflasi, perekonomian Amerika. Itu yang akan jadi pahlawannya itu adalah emas sama Bitcoin. Tapi tidak lama. Itu ada target mereka. Untuk apa? FOMO. FOMO terbentuk. Yang akan dibentuk itu FOMO-nya untuk terutama di kripto. Karena kalau sesuai dengan kondisi yang terjadi itu sama dengan kondisinya sama dengan yang 2019. Ya, 2019 ini adalah sampai Juni. Berarti sesuai dengan skenario bisa terjadi nanti, berarti Juni awal atau Mei akhir. Hati-hati ya. Scalping Om, kita di sini ya, kalau mau scalping ya itu aja sendiri, itu ya, jual beli sendiri. Kalau di sini kan apa itu apa long term, kita memang tujuannya adalah time frame yang dipakai sudah 1 hari. Kalau buat scalping juga kurang tepat. Jadi kalau kamu mau scalping ya otomatis time frame yang dipakai bukan 1 hari. Gal 17 ya. CB itu apa? CBT itu candle Bang Toyib sebenarnya. Padahal semua pada mikir kalau sekarang sedang, iya saya tahu apa kondisi saat ini, cara berpikirnya mereka akan dikaitkan dengan apa. Jadi reaksinya selalu itu berita.
Tapi kenapa kok apa yang saya bahas di sini, saya itu berdasarkan satu adalah kita melihat catatan riwayat secara candle dan benang. Itu satu poinnya. Kedua, usahain untuk tidak alergi terhadap berita. Jadi berita itu kita harus bisa memapping dari berita itu, arahnya mau kemana. Nah ini yang nanti lama-lama teman-teman akan bisa melihat narasi yang dibangun. Lama-lama titis atau lama-lama, oh ini arahnya mau kemana, skenario mereka mau apa. Itu biasanya akan, kalau sudah biasa kita berpikir dengan cara berpikirnya paus, jadi mindset kita itu dibalik gitu. Kalau retail berpikir gini, kita itu kalau di dunia kepolisian itu ada yang namanya gini, cara berpikir, jadi menginterogasi dengan cara terbalik. Saya tapi bukan intel ya. Bukan. Gitu. Jadi kalau dalam ilmu kepolisian itu seperti itu. Cara berpikirnya dibalik. Lah itu juga dalam dunia perdagangan hampir mirip untuk yang kalau yang biasa berhitung dalam dunia bisnis, dia akan mindsetnya juga tidak seperti retail. Sama. Itu kita ilustrasikan ya bakul berambang itu. Kalau retail takut, tengkulak beli. Kalau tengkulak sudah muatannya sudah banyak barangnya, retailnya sudah buang semua, barang tidak ada, mereka jual. Itu mindset dari cara berpikir pedagang atau grosiran di dalam ilmu pedagang online sebetulnya. Sama, ilmu dagang ini sama dengan ilmu. Jadi investasi itu adalah ilmu dagang menurut saya. Gitu ya. Jadi targetnya kemana? Targetnya ke 32. 32 nanti dipantau aja. Karena kalau yang seperti yang kemarin kita bahas ya, di sini itu kan polanya hampir mirip nih. Ini satu. Ini kalau umpamanya dia naik di sini kan nanti jadi bentuknya mirip toh. Di sini, ya kan? Dia tinggal bisa nembus enggak. Kalau enggak bisa nembus kan polanya berarti sama dengan ini. Ini kan yang ditakuti orang kan ini. Tapi nanti sinyalnya di sini nih. Ini di 32.200. Baru kita bisa ngerti arah marketnya mau kemana. Kalau dia mau nembus, dia akan menuju ke 40.000 pun sampai. Kalau saya secara pribadi, Om kalau melihat market seperti ini, seperti apa kondisi dalam Mei ini kan besok sudah Mei ini. Kalau menurut saya itu akan FOMO. Saat ini adalah momentumnya FOMO. Dan saya mau ingatin kembali, ketika nanti FOMC ini mendorong dari market itu untuk FOMO, itu tidak lama teman-teman. Ini cuma butuh waktu 16 hari aja udah cukup untuk sampai di atas 48.000. Dasarnya apa? Ayo kita bedah dulu. Nanti saya bahas yang lain semua, tapi saya mau bahas dulu ke BTC ya, yang full. Jadi biar nanti utuh gitu. Karena ini penting sekali. Jadi Mei ini dasarnya kemana marketnya? Jadi kalau teman-teman perhatikan, ini di sini nih ya teman-teman. Ini yang di sini sampai sini, ini atas ini. Ini cuman perlu waktu kalau mau ukur gini. Ini kan cuman berapa? 19 berapa Juni kan? Oh ini 19 Juni. Ini 27 Juni. Ini berapa? Oh 6. 6 7 8 9 10 Juni, 11 Juni ya sampai 27 Juni, 26 Juni. Itu 16 hari. Terjadi FOMO yang terjadi ini antara hari ini ya. Ini 7.497. Di sini di atasnya itu adalah 13.900. Berarti hampir 100% ya teman-teman. Itu sudah 90%. Jadi kalau market saat ini harganya adalah 29.000. Kalau saat ini di sini 29.000, saya tidak kaget kalau dia nyampe 48.000. Itu sangat kecil sekali. Karena riwayat pernah membaca itu. Dalam waktu berapa? Cuman perlu waktu 16 hari. Untuk momentum ini cuma perlu waktu 16 hari.
bukankah 16 hari setelahnya itu adalah BTC Miami Beach. Jadi tanggal 18 itu menjadi catatan penting. Nanti momentumnya bisa jadi terjadi pada 16 sampai ya sekitar area itulah 18-an itu sampai 20. Memang akan ada koreksi, nanti pola bentukannya bisa jadi double bottomnya. Setelahnya baru short. Dan pola ini nantinya akan seperti ini kurang lebih. Kalau memang ini yang terjadi ya, kurang lebih prosesnya. Ini gunungnya muncul. Di sini nanti sudah toyibnya mungkin. Ya di sini nanti saya akan lepas market 80%. Kalau sudah 48.000. Dan mulai nyicil, saya akan nyicil ETF down. Ketika 48.000, 50.000, 52.000 saya akan mulai cicil ETF down. $50 atau $100. Tempernya 1 hari ya. Benangnya adalah MA7, MA25, MA9. Gitu ya. Ke 100 berarti cuma ke 100 itu bukan saat ini. Jadi kalau ke 100 kapan? Lah ini yang kadang gini. Ini narasi yang dibangun itu kan $100.000. Mereka pada ndak ngasih sesuatu, ya benar besoknya ke $100.000, salah ndak tahun 2025. Tapi tahun 2025 itu kan ada perjalanan dari tahun 2005 itu ada 2003, 2004. Lah seperti apa 2003 ini? Ini saya jelasin. 2003 itu adalah 1 tahun sebelum halving, yang terjadi kenyataannya adalah kenaikan setengah tahun lagi teman-teman dibantai kembali. Ini kenyataan yang terjadi yang teman-teman perlu tahu dulu. Jadi kapan momentum itu? Ini ya, saya gedein dulu. Jadi ya, seperti ini nih. Nih tahun 2023 atau 1 tahun sebelum halving ini terjadinya seperti ini. Ini dari Desembernya, ini adalah setengah tahunnya, ini adalah setengah tahun penurunannya, setelah itu naik 1 bulan dibanting kembali. Dan dari Desember yang 15.500, kalau teman-teman besok mendapati di sini itu adalah harga 19.000 atau di bawah 19.000, tidak usah kaget kalau 2024 Februari itu terjadi. Karena di sini secara riwayat memang seperti itu kondisinya. Nah, yang $100.000 kapan? Nah, $100.000 itu adalah posisi halving. Jadi halving itu seperti ini. Ini adalah 1 tahun. Halvingnya ada 2020. Halving ke depan itu adalah 2024. Kondisinya di mana? Di sini nih. Setelah jatuh di sini nih nanti. Baru $100.000. Bisa, saya percaya. Tidak usah $100.000, lebih dari $100.000 aja saya percaya. $140.000 pun saya percaya. Kalau halving loh ya. Karena FOMO-nya kan kita belum tahu ukuran takarannya FOMO ini. Kalau dilihat di sini ini gede tuh. Ini FOMO di sini kalau mbok hitung dari bawah ini harga dari berapa? Harga dari 3.800, 3.900. Jadi naik 20 kali FOMO terbentuk. Jadi kalau suatu saat di sini 18.000, naiknya dari 140 itu tidak terlalu gede banget. Tidak terlalu gede banget. 10 kali belum ada itu. Tapi ya mungkin bisa jadi seperti itu. Bottomnya berapa om? Bottomnya sudah kemarin telat, boy. Bottomnya ini saya bentar, bottom di atas atau posisi bottom di bawah? Pertanyaanmu membingungkan ini. Posisinya soalnya di tengah. Kamu tanya bottom itu berarti perjalanan sebulan ke depan. Kalau bottom di atas itu areanya adalah 48.000 sampai 50.000. Bottom di atas. Kalau bottom di bawah sudah ketinggalan sepur dari Desember, itu bottom. Yang ditanyakan bottom apa ini? Bottom di bawah ketinggalan sepur. Ini sudah tinggal di atasnya aja. Ini tinggal sebulan tok. Kalau jadi saya mau ingetin ke teman-teman, ini adalah marketnya kita itu sudah beli dari 15.850. Jadi saat ini kita sudah take profit margin
ini sudah beli lagi di sini, sudah jual lagi di area-area ini, kita tinggal menunggu margin sampai Mei akhir atau Juni awal. Jadi jangan ke FOMO. Narasi yang dibangun memang nanti ingat-ingat ya, di bulan Mei itu akan banyak berseliweran. Wah, berita sangat spesial, penuh harapan, penuh cinta, penuh wes pokoknya dibawa kamu ke lantai ke-7 gitu. Biar apa? Biar FOMO. Lah saya tuh kasihan melihat ini, makanya dari awal kalau teman-teman perhatikan di video YouTube saya di Iwan Crypto itu dari Desember awal kita sudah bahas market ini akan arahnya market ke sini. Secara riwayat. Jadi saat ini tinggal 1 bulan aja, jangan sampai nanti teman-teman ini nanti beritanya kencang di Mei pertengahan ada Miami Beat itu pasti kencangnya itu. Kencang pasti, FOMO-nya masih terbentuk. Jadi ingat tahun 2019 cuman setengah tahun toh. Lah, ini kan 2019 Juni, 27 Juni. Kok sekarang mau terakhirnya Mei, dasarnya apa? Nah, ini saya jelasin. Jadi 27 Juni tidak akan terjadi kemungkinan. Karena halving itu adalah 4 tahun sekali. Sedangkan halving itu mengalami pergeseran 22 hari sampai 30 hari setiap 4 tahun. Setiap 4 tahunnya. Jadi itu yang kita hitung juga dikurangi 27 Juni pada kenaikan di atas ini di 1 tahun sebelum halving itu dikurangi 22 hari sampai 30 hari. Jadi nanti di akhir Mei atau awal Juni teman-teman perlu hati-hati. Dibanding sampai berapa Om kira-kira? Kalau sampai nanti Desember itu kemungkinan potensinya bisa sampai balik lagi di 25-an bisa. Tapi sebelum itu kan dinaikkan dulu di 48 ini. Ini habis ini dinaikin ke 48, setelah itu dibanding kembali itu mungkin areanya antara ini. Antara ya, sekitar 21.367 itu. Itu besok akan terjadi. Nanti sampai Desember ya, kemungkinan bisa area ini yang akan dituju. 21. Akhir Mei jual 80%. Ambil BTC up loh. Toh ambil BTC up ki piye? Aja ngawur iki. Mei aja ngambil BTC up, ambil BTC down Mei akhir ya. Iki salah kok Ki Edi. Bro Edi. 48 ini duitnya siapa sing mlebu market Om? Ya, nanti dipantau aja. Ketika di 15.000 juga orang bilang gitu. Duitnya siapa sing meh dimasukno? Sampai sekarang itu kenyataan 31.000. 100% duitnya siapa? Mbuh, duitnya gendruwo mungkin. Jadi narasi seperti itu cuman asumsi gitu loh. Jangan pergunakan asumsi seolah-olah itu tidak akan bisa terjadi. Kenyataannya kejadian tuh. Ini bicara soal 15.000 di sini nih, duitnya sapa sing mlebu Om iso mundak amono. Tapi kenyataannya apa? Jangan melawan fakta, ajur mumur ya, gitu. Kalau fakta mbok lawan ajur mumur gitu loh. Itu dari 15.000 juga statementnya gitu. Duitnya sapa Om? Ya duitnya mbae gitu. Jadi jangan statement kelihatannya sangar gitu loh. Tapi sangar-sangar tok nggo apa gitu. Gitu ya. Jadi lebih baik kita ngomong terus terang gitu. Thank you Bro Pendeta. Jadi kalau menurut kenyataannya seperti ini teman-teman, malah nanti. Jadi apakah 48.000 itu luar biasa? Ora gitu loh.
Kenapa kok enggak? Di sini nih teman-teman. Di sini ini riwayat. Jadi riwayat itu seperti pengalaman kehidupan. Kenapa kita pintar di dalam kehidupan? Karena ada pengalaman hidup, ada riwayat. Pengalaman hidup itu ada riwayat. Kita harus membaca riwayat gitu. Biar tambah pinter gitu ya. Jadi kalau kenyataannya itu adalah setengah dari ATH 2019. Setengah dari ATH. Dan sekarang ini kalau kita bicara 48 itu bukan sesuatu yang wow sekali. Ini setengah dari ATH. Dan ini sudah dibahas dari Desember teman-teman. Kalau yang di room ini sudah dibahas dari Desember. Apakah 48.000 ini adalah sesuatu yang sangat tinggi? Tidak. Harusnya lebih dari 48.000. Jadi ya, harusnya lebih dari 48.000 kalau melihat riwayat dari 2019 loh ya. Ini adalah setengah dari ATH, harusnya dia di atasnya ini. Gitu. Ada grup VIP Om. Kalau grup VIP tidak ada karena kita tuh semua gratis, ya. Apa Telegram gratis. Itu bisa di inbox untuk Pak Edi. Itu biasanya apa teman-teman itu banyak teman-teman juga input, banyak informasi yang bagus-bagus dulu TPT gitu ya. Jadi kita sharing-sharing bareng gitu. BTC dan nama ETH dan lebih paham. Kalau nanti di itu ya kalau mau aman tuh sebenarnya tetap BTC karena kan BTC itu anti delistingnya juga sudah susah gitu. Kalau saya lebih cenderung gitu. Gimana caranya join tele di Pak Edi itu Ali 66 itu. Oh, join Telegram ada grup diskusi ada itu. Teman-teman gratis semua kok. Ya, gratis semua. Enggak usah bingung ya. Iya, naik lagi harusnya ini sampai ke 48 sampai 48 ya kita tidak tahu, belum tahu, kita pantau aja karena kalau menurut saya 48 itu tidak gede banget sih, tidak gede banget. Jadi gini, kita itu jangan selalu dikasih narasi bahwa ini apa duitnya sopo sing mlebu. Tak kasih tahu ya teman-teman ya, ini kalau harga di sini ki duitnya sopo, aku mau tanya. 64.000 ya duitnya puteran di sini. Wong ini retail yang beli. Jadi gini, FOMO dari retail itu yang membangun ini, bukan FOMO-nya dari paus. Paus ini cuman mau lutol-lutol di sini dan masuk semua retailnya. Dan ini apakah kondisi ekonomi itu baik-baik saja? Tidak. Corona ra ono wong dodolan. Metu omah iki lho ra iso. Keluar rumah itu lho ndak bisa. Jadi saya bingung kadang-kadang. Duit puterane dari sapa? Tetapi kenyataannya kejadian. Berarti kan gini loh, kita mau bicara bahwa kenyataan itu mimpi. Candle yang terjadi 65.000 itu mimpi. Dengan kata lain seperti itu. Nah kalau kita digoreng dengan narasi seperti itu terus dan kita percaya, berarti kan sebenarnya kita ngelawan kenyataan loh. Ayo kita berpikir jernih gitu loh. Om kowe kok senane kontra karo iki. Ya ora apa-apa, beda iki ora apa-apa gitu loh. Tapi minimal saya akan membukakan mindset teman-teman untuk berpikir dengan cara yang berbeda. Karena saya lebih suka kenyataan. Candle ini sebuah kenyataan. Candle ini terbentuk, ini kenyataan. Kalau berita, cara berpikir orang, itu asumsi.
Dan sedangkan pada saat tahun 2021 itu bukan keadaan yang baik-baik saja. Kita tahu semua 2020 sampai 2021 orang nyari kerjaan wis susah kok. Duite sapa sing mlebu? Ayo. Gitu ya. Jadi minimal biar jadi mindset teman-teman tidak di brainwash terus. Karena di Indonesia ini saya melihat banyak hal yang kita pemula itu selalu di brainwash dengan narasi-narasi yang sebenarnya kita perlu membuat satu statement yang berbeda, sudut pandang yang berbeda walaupun kita belum tentu benar. Tapi minimal menjadi pertimbangan. Apakah fair apa enggak toh? Omongan ini berdasar atau tidak? Gitu loh. Jadi pertimbangannya itu nanti biar kita tambah lama dengan kondisi seperti ini, kita akan lebih cerdas. Maksud saya gitu. Kita ini baru di dunia kripto, di dunia trading. Indonesia baru tidak apa-apa. Kita terus belajar dari pengalaman. Gitu. Ya, kita terus belajar. Semangat gitu ya. Belajar terus. Gal, sedikit aja. Oke, Gal. Kalau berlangganan TikTok akhirnya dapat enggak dapat kayak dapat itu toh apa bisa apa emoticon dulu. Itu pun juga tidak berguna buat host kok. Enggak usah ya enggak apa-apa. Maksudnya kalau itu tuh biasanya kalau untuk ya buat senang-senangan seru-seruan stiker gitu loh. Enggak ada fungsinya kok biar. Enggak usah diklik. Ya jangan, nggak usah diklik, percuma kok itu bener, masuknya di TikTok kok itu juga. Itu kan kayak gambar-gambar dulu, gambar-gambar yang apa meme-meme dulu, tapi aku kan nggak bisa gambar memenya belum ada, juga percuma juga. Dapat ilmu enggak dapat ilmu gratis sing di sini. Enggak usah berlangganan. Itu kan cuman apa syarat dari TikTok aja untuk apa intinya kan produknya TikTok. Dan itu ini Gal bagus ya. Jaringan Mbak. Iya, ini jaringan ini komputerku sing kurang bagus karena gini. Mungkin karena Mbps. Anakku kan anakku ki 6. Jadi kalau apa kepake semua itu kan rebutan. Mungkin 30 Mbps itu tidak cukup mungkin. Karena komputer sama itu jadi rebutan gitu. Oh, enggak ngerti bahasa Indonesia. Jadi anakku kan 6. Jadi kan online semua gitu. Jadi mungkin rebutan jaringan wifi-nya. Karena di tempatku ini sudah tak backup dengan data pun di sini data enggak bisa itu connect. Gal price-nya naik. Iya, kalau Gal naik dari kemarin ini sebetulnya kalau untuk Gal ini apa itu ya, kalau untuk Gal ini satu sudah toyib. Ya. Satu sudah toyib. Kedua, apa ini kan sudah diskonan itu sudah 99%. Seharusnya teman-teman santai aja untuk Gal karena mungkin pun belum tentu nanti Mei itu dia stop loh. Produk yang sudah hancur gini kadang-kadang tergantung dia produknya bagus apa enggak. Tapi kalau saya melihat produknya Gal ini moga-moga di Mei ini ya barengan aja dia naiknya itu sampai 17. Harusnya targetnya di sini.
retest ini, ngetes yang di sini dulu nih, ngetes yang di atasnya dulu. Harusnya di 17 targetnya. Gitu. Ya. Tapi kalau untuk yang terdekat, Pak Edi, itu untuk terdekat untuk GAL itu adalah 2,87. Coba link Matic. Oh ya, oke, Matic ya. Om ada grup ada. Iki Ibnu Lutfi ini ndak, Pak D Ibnu ndak? D Ibnu apa bukan ya? Ibnu Lutfi ini. Bukan di Ibnu ya. Pak Edi mau naik, Pak Edi. Ya, aku tak partner di Pak Edi we. Oh, ada Elit juga. Ya naik ya. Ya naik. Teman-teman naik. Gimana Mas? Pun. Ya malam. Malam Mas. Udah konsul panjang. Konsul ya Pak ya? Matic. Psikologi. Matic hindari dulu ya Matic. Aku wedi ya Matic ya. Jujur loh. Karena takutnya itu gini loh, teman-teman. Tapi moga-moga tidak terjadi aja ya. Saya takutnya jujur ya, dalam apa yang saya lihat ya, lebih baik saya ngomong terus terang. Karena di sini ini sudah sebenarnya sudah targetnya sudah selesai. Ini mungkin yang kemarin-kemarin tak jelasin beberapa kali, ini targetnya sudah selesai. Karena kenapa? Matic itu patokannya kan kita ETH. Produk ETH kan naiknya di 2019 ini kan setengah, jadi setengah dari ATH-nya. Itu kalau kita panduannya pakai ETH loh ya. Karena kan Matic belum ada riwayatnya 2019. Kita pakainya the base-nya altcoin atau ada. Yaitu ada sama ETH. Itu targetnya untuk 2019 itu cuma di sini. Dan Matic ini sudah mendahului. Nah ini dari kemarin kan saya juga sudah bahas ini. Yang saya takuti cuma satu. Apakah ini sudah kenaikan yang ditargetkan pada saat ini? Jadi kalau sudah terjadinya ini di sini itu sudah cukup, yang saya takutkan ini benangnya nanti belok gunungnya. Nah kalau ini yang terjadi, sudah tidak usah dilawan, nanti takutnya gini momentumnya. Ini yang perlu ditakuti dari Matic. Walaupun ada potensi tidak untuk naik, ada, bukan tidak ada ya. Kemungkinan kalau dia bisa melawan mungkin ya, dia antara double bottom, cuman setelah itu ya tetap sama, kebanding lagi. Kayaknya loh kalau lihat di posisi ini tidak kuat ya. Cuman antara double bottom apa langsung short gitu toh. Ini jawabannya cuma dua ini. Antara double bottom di sini atau di sini short. Karena di sini sudah targetnya sudah selesai. Gitu ya. Untuk Matic seperti itu. Jadi apa yang saya lihat seperti itu. Nanti Dior pantau aja sendiri. Spot only ya. Kita spot only Blue Nobi. Ya. Jadi kita bukan itu ya, bukan futur. Enggak, kita itu bukan futur. Di sini tidak futur. Itu perlu dimengerti dulu. Nanti ketika mbok pakai buat futur, itu resikonya ada. Kita minus 10% itu biasa kok. Bener. Kita koreksi 10% itu malah kita ambil lagi 18% aja, kita masih santai aja ngeliatin toh. Dan makanya kan itu apa? Time frame yang kita jelasin juga sudah jelas 1 hari. Kalau futur enggak mungkin time frame-nya 1 hari. 15 menit. Ya. Ilmunya beda. Tapi kalau yang spot ya tepat di sini. Kita memang spot untuk ETF, SRP. Info altcoin yang masih bagus untuk di Shero Om. Yang masih bagus di Shero ada. Ada SRP gitu ya.
SRP ada, boleh. Sandbox itu belum naik semua. Gala, Shiba itu belum naik. Mana gitu. Cek ini itu link dulu, habis ini baru SRP. Ini apa? Koin Dragon. Apa menang gue? Koin Dragon berat. Ini linknya saya duit panjang ya Pak Edi. Ini link itu agak misterius sih Pak Edi. Dua gue. Ini enggak naik, enggak turun Pak Edi ini. Ini ringnya di sini toh, ini ternyata ringnya link nih. Ya moga-moga kali ini dapat recordnya satu kali aja ya Pak Edi ya. Moga-moga kalau ngelihat di momentumnya, dia umpamanya ada momentum bisa naik gini ya Pak Edi. Coba kita lihat riwayatnya dulu Pak Edi. Di 2019-nya ada enggak? Enggak ada. Oh ada. Oh tapi enggak ada TASE, tapi ada. 2019 ngukurnya begini. Dari bawah 0,3. Wah naiknya lumayan loh Pak Edi. Ini bisa sama dengan ETH berarti patokannya. Berarti sini nih. Buat tarik di sini 15 Pak Edi harusnya. Ini tarikanmu di sini $15. 15 ya Pak Edi. Tarikan. Link 15. Targetnya 15 link. Terus apa lagi? Shiba ya. Oke, Shiba. Tuan Om Iwan sama-sama. Kabar, oh ya di sini kabar. Asik nggak sih? Record debat tuh. Kata saya. Siapa yang kata saya? Ada apa ya kata saya? Ada apa gelembung? Iya apa ini? Bro Ri, nampak ini Bro Ri. Mau naik ya? Yuk, naik. GMT bagus GMT. Projectnya Solana itu. Iya, sebelum Juni 15. Iya, 15. Ya kalau FOMO dua-dua bisa, tapi kita targetin yang simpel aja. Betul, area-areanya tuh lembung sabun itu kurang lebih 13-15 bisa di take profit margin. Kalau FOMO sekali baru dua-dua, tapi terlalu jauh kalau dua-dua. Tapi untuk Shiba tetap sama, targetnya adalah 0,17 sama 0,28. Jadi untuk Shiba, teman-teman jangan berharap, ini nanti itu loh narasi-narasi YouTuber itu ya, apalagi yang dari luar-luar, itu kill zero gitu, mimpi, besok ojo percaya. Kalau tahun ini, itu tuh kita nggak usah berharap terlalu banyak. Karena secara kenyataan bukan momentumnya untuk kembali menuju ATH. Jadi jangan kita itu ke FOMO, nanti takutnya ketika mindset atau harapan kita terlalu jauh, berarti kan kita menganggap posisi-posisi di sini ini nanti ketika sudah Mei, sudah Juni ya, sudah di area-area ini, kita berpikir masih bisa ke atas ini dan kita diemin. Terus dengan harapan-harapan yang membumbung tinggi, tapi kenyataan yang terjadi tidak seindah itu. 1 tahun sebelum halving itu adalah kondisi kenaikan setengah tahun dan setelahnya dibantai kembali. Jarang kan yang ada yang jelasin seperti ini. Ya makanya kita bahas terus itu. Biar apa? Kita tidak jadi sangkut terus. Kita belajar dari masa lalu. Gitu. Saya berharap kita ini mulai membedah tentang riwayat. Kita mulai belajar tentang itu. Makanya kita jangan sampai nantinya Indonesia ini investornya itu kita, kalau orang bilang itu ngintel silet gitu loh. Ya, tahu ya bahasa Jawa. Ngintel raja kita tidak boleh seperti itu. Gitu loh. Bangsa ini bangsa yang hebat, bangsa ini adalah bangsa yang mau belajar, bangsa ini adalah bangsa yang menurut saya ya, selama kita mau belajar, pasti kita dapat ilmu.
Jadi jangan kita terus dipomo, saya kasihan lihat, apalagi produk-produk baru gitu ya, tuh ya sampai nanti sangkut itu kasihan. Modal gue nggak pernah spot modal. Siapa bilang spot harus modal besar? Nah ini yang salah. Nanti kalau di sini kamu sering di sini Nobi, kamu akan mindsetmu berubah. Itu mantan semua mantan futur. Tempat kita di Telegram semua mantan futur. Kalau mau tahu permatanya kripto itu di mana, itu adalah permata kripto itu ada di ETF. Jadi bukan di futur. Permatanya kripto itu ada di ETF. Kalau mau di spot, asal momentum dapat, kamu akan dapat margin. Ini contoh. Besok nanti di 48.000 dolar ya untuk BTC ya. Itu nanti kamu itu beli BTC down gitu ya. Terus iya, BTC. Jadi nanti itu aja. Di spot itu banyak kok. Uangku udah ada om, uangku 30 dolar. 30 dolar dengan ilmu, kamu akan menjadi hebat. Caranya Biom. Ini ya, ini tak buka ke satu aja ya. Tak bukain. BTC ini down. Salah. BTC ini up ya. Taruh ini ya. Ini momentumnya adalah BTC up. Gitu. Ini ya, ini berarti BTC up nih ya. Jadi tipe up. Tak tipe. Tipe down. Gitu. Rana ya. Duh, ini di dulu. Gitu. Jelas hantam dan naik gombal ya gitu 48 masih bisa naik lagi tuh kecepatan waktu itu takutku kecepatan 45 48 baru buat cicil down tuh takutnya kecepatan ya tapi enggak apa-apa sih yang mau buat cicil di 45 dulu BTC downnya itu dari 20 dolar 50 dolar gitu boleh sih nanti BTC down ketika BTC-nya 48.000 buat cicil lagi, 50 buat cicil lagi, mentoknya itu paling 51.800 kalau tahun ini. Mentoknya 51.800. Jadi pelan-pelan ya, nanti kalau sudah di 45.000, tipe downnya itu nyicilnya pelan-pelan aja. Karena masih panjang sebetulnya. Takutnya kalau dia FOMO terbentuk, karena FOMO itu enggak nosing menghentikan. Nah, gini, bedanya kalau FOMO, itu tuh masalahnya tuh retail. Siapa sing iso nyegah retail? Lah si bandar tuh kan seneng tuh ayo tukuno terus tukuno yang so naik osak itu. Nah itu masalahnya di situ. Jadi makanya space-nya akan molor sedikit bisa. Kemungkinan di berapa? Antara ringnya 43.000 dolar, 43.000 dolar sampai 51.800. Contoh nih ya, ini salah satu tadi yang itu ya tak jelasin tentang uang kecil tidak bisa di spot. Ya, ini tak jelasin. Ini adalah tipe down. Ini kenaikannya kalau saat ini adalah kenaikan ini random. Sebenarnya ini sama dengan futur, tapi leverage-nya kan gerak. Nah, pada saat itu, umpamanya kamu beli pada momentum di Toyib di bawah ini kita teman-teman semua di sini ini sudah beli dari momentum di Desember. Di sini 2,7 atau 2,7 saat itu. Dapatnya 25, ada yang 27 gitu ya. Itu aja sudah margin. Gini. Jadi ETF itu kalau seandainya buat diemin, pada suatu saat buat diemin, sampai momentumnya, itu sampai setengah dari ADA, seandainya 48.000 sampai mana atau ETF ini. Ini kalau 42.000 di 42, kalau 48.000
8.000 dia akan di $57. Itu tapi belum tentu $57, kemungkinan dia akan koreksi, akan kurang dari ini, bukan koreksi. Karena apa? Tergantung momentum dari lipatan ini. Lipatan saat ini belum tentu sama dengan lipatan yang dulu. Nah, itu perbedaannya dari ETF. Dari FOMO-nya itu yang terbentuk dalam ETF seperti apa? Itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kondisinya seperti itu. Jadi apakah posisi spot itu tidak bisa dengan mengecil? Bisa, sangat bisa. Ya. RPM bagus enggak malam ini? Ini orang itu ya, tidak buat putul loh ya, panduan ini loh ya. Kalau saya lebih cenderung berpikir tentang sebulan atau beberapa bulan ke depan. Jadi gue modal, ya apa mana $150 itu udah bisa mubat mabit kamu di spot, bener. Daripada ya gini, apakah kalau saya ini ditanyai secara pribadi, $150 itu enaknya di spot apa di futur ya? Ya kalau saya ya enak di spot. $150 itu besar. Dulu saya begitu trading pertama kali modal saya itu $50. Naik-naik terus ya. Bahkan sebulan terus naik-naik terus tak gulung terus itu. Oh, $150. Tak kira $50. $150. 150.000. Nah, kalau 150.000 ini tambah sedikit. Tambah sedikit. Harusnya jangan belinya waktu gini, mbok scalping apa enggak, uangmu kadang habis malahan, bukannya malah mbok buat futur habis bentar kok itu lagi. Wah, kok enggak bisa ada harapan ya. Malah akhirnya itu uangmu bukannya nambah. Jadi kalau menurut saya mulai pelajari ilmunya. Karena juga kalau tanpa ilmu takutnya di futur lebih babak belur. Spot aja susah apalagi futur gitu. Ini kalau untuk RPM ini kan belum naik ya. Ini berarti targetnya juga belum naik. Momentumnya juga harusnya belum naik. Moga-moga dia dapat 1 kali kenaikan ya. Di sini sudah toyib, itu adalah 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Tapi ada resikonya. Resikonya adalah benangnya ini sudah belok. Nah ini kita tidak tahu apakah dia bisa. Ini kan belum proses belok sesungguhnya. Jadi proses-proses seperti ini bisa jadi nge-lag banget ya. Proses-proses seperti ini bisa jadi juga pembalian MA99-nya bisa. Tadi tunggu aja apakah dia bisa nembus dulu ke sini. Harusnya kalau lihat momentumnya harusnya ini mampu. Harusnya mampu loh ya. Ini sama mirip dengan mana, dengan sandbox kan polanya seperti ini. Menurut saya masih ada 1 kali momentum yang bisa dituju untuk ini RPM. Moga-moga bisa double bottom lagi 1 kali ya. Moga-moga. Om kalau enggak kuat ya Om. Ini gini, kamu sudah beli apa belum? Kalau belum beli, enggak usah beli. Kenapa Om? Lebih baik cari yang lebih aman daripada RPM. Tapi kalau sudah beli, Om aku sudah beli di sini, ya diem no dulu. Moga-moga aja naik 1 kali, menunggu momentum Mei ini. Karena ini belum naik. Gitu ya. Tapi kalau belum beli, daripada kamu beli RPM, arahnya ke ada SRP itu jauh lebih jelas. Ya, gitu ya. ACH Om. Malam, ya bro. Bro Hendy.
Yuk, mau naik boleh yuk. Yuk belajar bersama. Apa? Mau naik boleh. Ya, buat seru-seruan aja. Om, benang EMA-nya didapat dari mana Om? Si Om hitungannya? Apa cuma prediction? Loh, benang MA-nya saya kan ini dari ini. MA7, MA25, MA99. Itu bawaannya asli dari Binen sebetulnya itu. Binen MA BNB-nya catnya bikin tiang Om. Ya iya. Ya ini kan memang mau naik. BNB naik. Santai aja. Nggak apa-apa, makanya nggak usah bingung. Ya, kalau saya secara pribadi sih, kalau yang di Telegram, teman-teman di Telegram itu juga kita sudah bahas semua kok. Ini mungkin loh ya. Ini akan menguji di 32.000 dulu. Gitu ya. Ini untuk Aceh lagi. Aceh jangan ya. Lah ini. Ini saya enggak gerakin loh ya. Candlenya enggak tak gerakin. Jadi kalau sudah bentukannya mbok lihat langsung kayak gini, ini selesai gitu loh. Ya. Ini kalau momentumnya seperti ini adalah momentum yang sudah terlampau cepat dulu di awal sebelum momentum kenaikan. Saya kira rada nge-lag. Jadi gini, 1 benang, 2 benang, 3 benang, balok meloncat. Disinilah take profit margin sempurnamu. Karena ini rada nge-lag. Di sini ini akan belok gini. Ya, nge-lag tenan toh. Tuh, bola. Ya, sih. Bentar ya teman-teman. Tak hapusane dulu. Cakin ya, Mas. Jadi gini teman-teman. Ini yang perlu diamati adalah satu. Satu itu MA99-nya. Ini ada nge-lag ya. Jadi saya tidak bisa buat panah-panah. Seperti itu memang. Jadi kondisinya saya jelasin aja ya. Satu adalah benang MA99-nya. Ini sudah membentuk gunung. Ini satu yang perlu dihati-hati. Kedua, posisi toyibnya di atas ini 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ya, ini. Kalau kita gedein seperti ini baru kelihatan. Ini ya. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Ini take profit margin sempurna. Jadi kalau teman-teman perhatikan, ketika pos isinya toyib di sini dan ininya, ini kan harusnya polanya kan gini. Ini kan gunungnya sudah bentuk ya. Lah hati-hati. Jadi kalau prosesnya seperti ini biasanya dia akan polanya akan gini. Ini nanti benangnya akan MA99-nya belok dan ini akan tembus di sini. MA7-nya. Ini proses yang terjadi. Kemungkinan akan seperti ini. Nanti pantau aja ya. Nanti nyentuh 1 kali di MA25. Contohnya yang paling simpel seperti apa Om? Ya ini contohnya nanti tak tunjukin. Kalau di sini ada contohnya. Contoh yang paling gampang kita ambil contohnya di BTC. Kondisi saat itu seperti apa toh Om? Momentum saat itu. Momentumnya itu mirip dengan ini nih. Nih. Nih ya contoh simpelnya ini. Jadi 1 benang, 2 benang, 3 benang balok meloncat di sini. Nih ya. Ini salah satu contoh bagaimana melihat market saat itu seperti Aceh tadi. Satu adalah gunungnya sudah tinggi. Kedua adalah sudah ada toyib.
terjadi siklus yang namanya naik turun naik turun. Ini proses, cuma nunggu MA99-nya ini belok. Dan dia menembus dengan pola, dia membentur dulu satu kali dan kedam kembali. Kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Itu prosesnya seperti ini alaminya. Jadi kalau sudah bentukannya seperti itu, tidak usah mbok lawan. Itu sudah maksimal gitu ya. Market seperti itu. Yuk, di tap-tap layarnya yuk. SRP. SRP. RLC. Produk apa ya produknya? Bagus. Aku tuh belum itu teman-teman. Belum apa? Belum tak resi itu loh komputerku. Kita ulang. RLX. Ya oke. Di sini ya. Yuk, di tap-tap layarnya dulu yuk. Tap layar yuk bisa simplify. RLX sama link ya. Makasih ya yang sudah tap-tap layar. Semoga margin selalu. Amin. Ini Bunda Ira tumben tak kita. Bunda Ira apa Mbae Ya, sakit Mas. Pak Edi, Bunda Ira tumben tak kelihatan ya. Mbae sakit malahan sing dijogo. Apa? Mbahnya yang dijaga tuh sakit. Oh iya dong. Iya. Wah, bentar loro terus ya. Bunda Iranya atau yang dijaga? Yang dijaga. Oh, soalnya apa ini panas dulu Pak Edi. Tuh hawa ini Nggih. panas itu ngeri. Nggih. Badan nggak enak semua. Kalau yang nggak kuat itu tenggorokan. Makanya kalau kayak aku tuh untung suka minum. Dan minumku air putih terus. Nah, cocok nih. Nah kalau minum air putih terus. Mas sampean pakai Chrome apa buka itu? Naik Chrome kok dirusui. Ini pakai Chrome ya. Anu caki ini loh, apa? Pakai apa? Ini pengaturan loh, Mas. Heeh. Hapus riwayatnya loh. Hapus Mana? riwayat. Di setelan titik 3 kanan. Terus? Nanti di situ ada riwayat kan. Setting. Sebelah kanan. Di Chrome-nya. Bukan Oh, di di situ, di Chrome-nya. Chrome-nya. Heeh. Titik 3 kanan, paling kanan atas. Kanan atas. Titik 3, oh. Klik di situ kan ada riwayat tuh. Kan akeh riwayatnya pun. Oh. Oh iya, Nah, itu iku kok dihapus, diapain? Mas. Dihapus riwayatnya. Akeh nih ngono kok. Oh gitu. Nah, caranya ngapus iki. Iso di delete siji-siji, iso di delete kabeh. Caranya piye? Pak itu. Engko sampean CTH, klik wae riwayatnya. CTH plus H. Ya, nih riwayat iki. Wah, lah tuh akeh kok ini. Hapus data penjelajah ini. Oke. Oh gitu ya. Waduh. Oh sampai. Nih ya. Ya. Ya, rada mending. Oh, baik. Iya, engko dihapus kabeh Mas enteng kok. Gitu ya. Nggih. Oh ya mungkin ya. Wah, gaptek ya teman-teman.
Bagus tambahi Om Mbps-nya karena defend yang connection juga banyak kan. Koneksi yang koneksi di sini itu kalau Aku tidur gini ya sekitar 6. Mamanya kan tidur gitu ya. Tapi anak-anak kan tetap bangun itu, ada yang live, ada yang gitaran, ada yang anakku saya sudah gede-gede, sudah besar-besar. Ini SRP oke sekali loh. Enggak apa-apa ya. Yang mau masuk SRP masuk aja, enggak usah takut. Karena gini ya teman-teman, sebetulnya dia ngepost di sini ini bagus banget teman-teman. Kalau saya secara pribadi kemarin sempat menyentuh, ini kan koreksi ini karena kan keputusan dari SEC. Kalau teman-teman perhatikan ini di sini nih, gadisnya di sini nih. Nih, ketemu kan? Ketemu ini titiknya. Jadi sebetulnya 0,43 kemarin itu adalah momentum yang bagus untuk nyicil untuk SRP. Targetnya kemana untuk SRP? Targetnya adalah 0,73 sampai $1. Ya, FOMO-nya $1. Tapi targetnya 0,73. Di mana? Kurang lebih di sini nih, teman-teman. 0,73. Nih, 76. Iya, 0,73 nih. Ya ini. Ya antara 0,73 atau 0,76 nih. SRP 0,76 nih. Kalau ada 0,73. Sama ini. Nih loh. Kenapa di sini? Jadi patokannya adalah setengah dari ATH-nya. Nah, setengah dari ATH-nya itu bisa di sini. Bisa juga, saya takutnya kan ringnya di bawahnya itu. Bisa di sini. Kalau sini kan terlalu dekat, ya kita kasih jarak. Jadi kan di supportnya dia. Supportnya ini di supportnya juga. Kalau digedein ini di supportnya juga. Gitu ya. Jadi untuk SRP tetap targetnya adalah 0,76 sama $1. Dan untuk SRP ini, uniknya dari SRP menurut saya gini. Ketika regulasinya nanti di Inggris itu bisa diterima, welcome, itu kesempatan bagus untuk holder SRP. Makasih Mr. Bis ya. Makasih ya. Semoga ada profit selalu. Jadi kalau SRP itu ya makasih Mr. Bis. Jadi untuk SRP malah momentumnya yang bisa kita tidak bisa duga itu tak. Jadi kan gini, bertahun-tahun mereka itu holdernya itu kan ada was-was. Tapi kalau seandainya berpindah ke Inggris dan mapan, mereka itu malah melihat sebuah nilai. Dari SRP itu memiliki nilai akhirnya. Dan holder itu akan masuk dengan sendirinya. Karena SRP itu sudah membaur dengan kehidupan. Uber, kalau transaksinya pakai SRP lebih murah. Padahal Uber itu di luar negeri kepake semua. Dan jaringan yang untuk Uber itu bisa jadi memang memakai proyeknya SRP. Contoh CDBC, CBDC gitu ya, itu ya pakainya SRP. Bank-bank Afrika, Brasil itu banyak yang pakai SRP. Jadi sudah banyak Jepang, sekelas Jepang aja banyak yang pakai. Gitu ya. Jadi SRP ini nantinya akan menjadi tergantung holdernya ini seperti apa. Ke depan ketika holdernya mulai kembali lagi, dulu kan terjadi pengurangan 51% holder SRP. Jadi SRP dulu itu diperebutkan secara maksimal seperti ETH. Tapi karena pergeseran dari kondisi, jadi gini, ada sebuah ketakutan di dalam invest atau holdernya SRP ketika dituntut pertama kali terhadap SEC. Dulu sama dengan ETH, kekuatannya, powernya, optimisnya, marketnya luar biasanya, diperebutkan full, tapi ketika
dituntut oleh SCC itu mulai terjadi pengurangan, holdernya itu berkurang sekitar kurang lebih antara 50% sampai 51%. Dan berikutnya sekarang ini sudah masuk lagi holdernya itu masuk yang terakhir loh ya. Saya lihat itu 51,4 apa berapa ya. Coba kita lihat lah. Sudah masuk berapa poolnya itu. Nah, ini naik lagi nih 51,750. Kalau masih ingat ini kita bahas ini aja masih 51,560. Jadi ada masuk di tengah kondisi kalah pun dengan SCC, berarti ada masuk lagi orang optimis di situ. Gitu. Jadi cara bacanya di sini. Karena ketika dulu dituntut pertama kali ini drop bisa sampai 30 mungkin pertama kalinya pada saat itu. Gitu ya, cara lihatnya gitu. Oh, habar ya, oke habar. Ya, habar ya. Kabar. Dari tadi ini, habar. Saya aku tak ambil itu sih ya, ambil air ya, biar enggak. Ya, Mat gabung Mas. Katanya sih. Kabar ini kita sudah jelasin di Telegram sebetulnya. Bro Bekti ini bukannya sudah masuk Telegram ya kayak? Spill jajan lebarannya dong, Om Ali. Tuh, stok melimpah loh. Mau habis. Spillnya itu baju barunya dong, gitu. Jumba. FOMC kali ini apakah hari-nya akan dinaik? Kalau BPS-nya mungkin 25. Kalau ngelihat di market saat ini, tuh, wih, langsung hilang loh Pak Edi. Ini dataku ini. Begitu tak buat ini toh, hilang ini benang-benangnya. Oh iya Mas. Oh, Anu. ini saja. History. History ini hilang kabeh. Oh ya. Sama natur nih. Story ini hilang. Benar ya. Pasport biasanya nempel di anu hilang juga. Enggak, ini cuma trading view-nya aja. Itu original tadi Pak. Nempelnya ke ori. Tuh, malam Om Ali. Si Bang Mel kok enggak? Ya Pak ya, ini ya. Anu sibuk deh Mas. Mbuh. Aku WA gak dibalas. Thank you Mr. Beast. Wah, motor teman. Ini. Nggak, ini ketok itu ku kayak apa, jadi itu karena kan komputerku itu tak buka, jadi itu debu-debunya itu masuk. Kemungkinan besok tuh biasanya harusnya tak bersihin Bersikat. semua, disikati semua baru bisa itu kenceng. Sebenarnya speknya ini gede, karena ini kan spek buat mini, harusnya besar. Kenceng lah Mas aturannya Mas. Iya, oh ini spek gede ini. Cuman aku itu memang gaptek, mungkin ada yang harus tak ubah, harus itu ada yang harus tak refresh, tapi kan aku belum tahu yang mana aja.
Ya kita hapusan ini. Coba satu-satu ya itu. Ya. Hmm. Besok tak bersihan. Yes, suwine lah ya. Kabar siji iki. Nggak bisa ya. Orang entuk. Nah, ini sebenarnya sudah dibahas di Telegram kita sebenarnya sudah bahas. Ini pada saat tadi itu ya sedikit tok di sini. Ya, kabar mantap ya. BTC Deminya dari chartnya apakah sudah double top om? Kayaknya sudah, betul, Mister Beast. Betul. Kalau lihat di posisi BTC dominannya memang sudah double bottom. Ini kalau untuk kabar ini satu itu dia itu adalah sudah toyib. Di sini ini kan toyib nih ya. Adalah satu benang, dua benang, tiga benang, baloknya meloncat. Ini saya harus setting dulu lagi. Nah, cara nyetingnya gini ya teman-teman. Ini umpamanya ini MA7 kan hijau diganti hijau gini. Dan di hijau sama ininya di sini. Kalau saya gitu. Terus MA25 ungu, gedein aja. MA29 ganti golden paling besar. Gini. Settingnya paling gini aja. Jadi ketika di sini ini sudah toyib, sebetulnya itu momentum untuk teman-teman bisa beli kembali. Tunggu aja untuk kabar, ini momentum ya. Bagus loh. Moga-moga aja ya kalau dia mengikuti seperti apa punya ETH atau punyanya ada, targetnya ya bisa di sini juga bisa. Targetnya 0,18 kalau FOMO, tapi apakah sampai atau tidak ini yang jadi permasalahannya kan karena itu ya. Nanti sampai Mei aja dilihat ini. Targetnya kalau FOMO bisa 0,18, tapi kalau dari kill zero ini bisa nanti. Kalau enggak di mana Om? Ditarik di sini nih, support paling bawah aja 0,14 atau double bottomnya ini di sini juga ada double bottom. Bisa jadi cuma di sini. Itu tiga target yang bisa dibuat untuk take profit margin. Target pertama adalah 009, target kedua adalah 0,14, target ketiga adalah 0,19, itu adalah FOMO. Itu ya, untuk kabar seperti itu. Terus tadi Mr. Beast tanya apakah sudah double bottom. Sebenarnya ini pola ini bisa jadi besok itu bisa merah. Atau kalaupun naik tidak panjang sekali. Tapi kalau lihat di posisi sudah naik-naik seperti ini harusnya ini tidak hijau. Hari ini harusnya merah. Coba kita pantau aja ya. Kalau saya tidak salah melihat ini jadi merah, tapi ekor panjang ke bawah. Karena apa? Di sini full block ini gini. Ini potensinya merah itu lebih banyak daripada potensi hijaunya. Moga-moga seperti itu ya. Kalau lihat di potensi, apalagi kalau kita melihat dari kondisinya BTC dan produk-produk yang lain itu sudah bergerak naik. Ini contoh kayak ada ini dari tadi kita tidak bahas ya. Saya akan bahas ada. Jadi kayak ada ini sebenarnya yang perlu diambil malah kayak ada ini teman-teman. Yang belum beli ini ada diambil. Ini apa ya?
Ada up toh. Jangan ada down. Mau ada belum naik. Ada belum naik ini. Ada ini belum naik. Naiknya itu kalau ada punya riwayat loh. Ya. Lah bedanya ada dengan yang lain itu. Ada punya riwayat loh. Dan itu bisa dibaca loh riwayat. 0,73 sama 0,1. Ya mas $1 sama $1. Karena targetnya kenapa 0,73 atau 1. Di sini ini adalah setengah dari ATH. Kita padahal setengah dari ATH-nya kan bisa di sini juga. Ya kan? Kalau di sini ketinggian lah. Mungkin nah, kita ambil yang supportnya di sini sama supportnya di sini. Ini yang setengah dari ATH-nya kan kita belum tahu antara ini atau ini. Jadi kalau yang di sini spotnya dia 0,73. Kalau yang di sini spotnya berarti 0 jadi $1. Jadi ambilnya apa? Ambilnya ya tipe A. Ini akan ke FOMO. FOMO-nya targetnya sampai berapa untuk ada up? Ada up itu FOMO-nya kemungkinan $1 aja dapat kok. Ya, 1 sampai $5. Target FOMO-nya sampai $5 harusnya. 1,3 nanti di take profit. Terus ada di Telegram ada itu 3,1 kalau tidak salah. 3,1 sama $5. Itu ya. Ada menarik tuh ya. Terus Sandbox itu ya menarik. Kalau yang belum beli Sandbox itu menarik. Oke, jam 12 ya Pak Edi. Di sini selesai Oke. setengah 1 Pak Edi. Oke. Iya, itu saya mau beli itu. Matic boleh om, jangan. Kalau Matic bahaya itu. Udah belok gitu ya. Kalau saya enggak berani. Kalau Sen ditanya Matic resiko ya, Pak Edi menurut Pak Edi biaya Matic. Matic enggak aku, Sen bagus. Ya, kalau Matic itu sudah belok itu takut kita. Karena sudah naik. Momentumnya pernah terjadi 1,5 itu sebenarnya sudah sesuai target. Targetnya sudah selesai untuk Matic. Dia selesai duluan targetnya Matic itu. Nah itu yang bahaya. Nah terus untuk Sandbox ini malah ini momentum. Di sini adalah toyibnya, betulnya. Ini momentumnya, tinggal dia itu bisa nembus ini enggak. Kalau targetnya untuk Sandbox itu kurang lebih di sini aja di target 1,3 atau 1,4 ya. 1,5 nih, 1,45 sampai 2,5 mungkin. Ini 2,6. Kalau FOMO terjadi bisa sampai sini bisa. Karena ini belum naik loh, Sandbox itu. Ini kalau teman-teman masih ingat, kalau dia mau naik ya naik, cepat itu naiknya. Tunggu aja ini momentumnya. Dapat, tetap dapat. Menurut saya, Mei ini yang dapat momentumnya, itu Sandbox, Gala, terus Mana, itu masih dapat lah. Avak, itu masih bisa. Terus, Shiba, Doge, ada, SRP, itu belum momentum semua. Cari yang seperti itu, yang belum punya kenaikan yang ekstrim dan belum membentuk MA99 yang beloknya belum sampai gunung gitu. Dasarnya itu. Saya ada barang di Matic sih Om, kemarin beli di 10.30. Matic di 10.30. Saya tak lihat ya. Ya 10.30 ya sudah 50% tau margin. Ya harusnya kamu itu tarik modal ketika kemarin 1,5 itu targetnya dari Matic. Kenapa kok jangan membeli? Karena ini sebenarnya ini sudah dijelasin, tak jelasin lagi buat Bro Bekti ya. Ini terakhir ya, harus mulai ngantuk ya. Gue yang ngerti-ngerti aku
Durung pernah tau ini. Jelasin ngetinggi ngorok boleh. Oh, $1. Waduh. Wah, ini resiko loh. Saya takutnya gini ya. Ini buat masukan aja. Kalau saya secara pribadi disuruh milih antara Matic sama ada, saya milih ada. Untuk saat ini loh ya. Kalau disuruh Matic sama SRP, saya milih SRP. Karena apa? Kondisinya yang perlu saya jelasin dari awal, ini targetnya sudah selesai. Ini lebih daripada target. Dan targetnya adalah setengah dari ATH. Dia disupportnya dan itu sudah kesentuh kemarin. Ini. Nah, kalau setengah dari ATH-nya sini Om, kalau seandainya sini pun itu sudah target kena nih. Nah, ketemu dah. Ini supportnya di sini. Sudah ketemu semua ini. Jadi yang saya takuti, dia sudah tidak naik lagi takutnya itu. Tapi semua pertimbangan kembali ke Bro Bekti sendiri ya. Bisa enggak naik ya, ada potensi kalau seandainya dia bisa, oh ini momentumnya itu double bottom aja, setelah itu ya belok gini. Kalau ini itu kan berarti dia prosesnya gini, MA99 ya, cuman ini nggak habisin aja, mentok aja di double bottomnya. Dan ini tapi kesempatan untuk ini pun ya kecil, karena ini sudah mulai proses belok dan posisinya targetnya sudah selesai. Itu beda kalau dengan ada sama SRP. Jadi sudut pandang saya kembali lagi kepada Bro Bekti. Keputusan ada di teman-teman sendiri. Jadi ya teman-teman, aku ngantuk ya. Nggak wedi-wedi, nggak saya ngeting-ngeting ngorok embur. Thank you ya Bro Mr. Beast. Makasih, semoga take profit selalu. Yuk di follow-follow untuk Mr. Beast sama Bang Ton, Pak Ali untuk Komiko. Makasih semuanya. Udah loading profit sih Om. Coba coret lagi nanti. Loh, sudah ya? Ya oke. Itu lagi dah. Terus Pak Ali, Hadi, Oka, Isa, Pejalan Kaki, Taufik, User, Freddy, Mas Ridwan, Doni Kurniawan, Bang Arci oke mau menang be. Iya Mas Arsi. Manja-manja, tukang bangunan, Pita Bar, dan semuanya Bro Hendy, Bang Dwi ya, Mas Bukti, Gandhi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih ya buat semuanya. Semoga Mr. Beat saya follow ya. Oke, Komiko belum tak follow dong. Tak follow kok. Ya. Yang belum di follow bilang nanti tak follow. Tuh. Yang lama-lama itu ya. Makasih ya. Oke, Indonesia suka ilmu, take profit selalu. Selamat malam. Oke. God bless you all. Makasih ya Pak Edi sudah nemenin saya. Oke, Pak Edi mau dilanjut lagi. Mau dilanjut, Bos? Enggak. Saya yang masuk.